ibu yang positif COVID itu yang virusnya ya menyeberang sampai ke ASI itu hanya sedikit sekali, kurang dari 5%. Itu adalah sesuatu yang tidak ternilai, itu sesuatu yang luar biasa gitu. Ya, di setiap Kamis seperti biasa ya, mulai jam 15 sampai jam 16 kita akan ngobrol bareng seputar kesehatan dalam Trijaya Healthy Life yang didukung oleh Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Oke, pendengar Trijaya, tema kita dalam Trijaya Healthy Life sore ini adalah pemberian ASI pada ibu COVID. Jadi kalau kita bicara soal COVID ini karena dampaknya cukup luas ya mengenai Trijaya, nggak hanya di sektor ekonomi tapi juga seluruh sektor termasuk sektor kesehatan. Nggak cuma bagi mereka yang sakit tapi juga mereka yang ibu-ibu ini ya, khususnya yang mengandung kemudian melahirkan. Nah ini dalam hal ini kita akan bicarakan tentang pemberian ASI pada ibu COVID. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ibu Dr. Yeti Mupitanensi, SPAK. Halo Dr. Yeti, selamat sore. Halo, selamat sore. Suara saya bisa didengar? Dengar. Jelas sekali dokter. Kabar baik ya dokter ya? Alhamdulillah. Ya. Iya, ini untuk sementara kita ketemunya via Zoom aja karena memang lagi pandemi ya. Jadi untuk sementara kita nggak bisa ketemu tatap muka dulu. Ya. Tapi saya senang karena sore hari ini masih bisa ketemu dokter via Zoom. Oke, bicara soal COVID pada ibu melahirkan. Sebenarnya dampaknya, saya mau bicara dampak dulu ini. Dampaknya seperti apa sih dokter kalau ibu melahirkan tapi kena COVID nih? Ya, saya kira sekarang semua orang lagi waspada dengan COVID karena kondisi memang seperti ini, lagi pandemi. Nah, yang menjadi masalah itu semua orang bisa mengisolasi diri gitu kan dengan adanya COVID, tetapi tidak dengan ibu-ibu yang punya bayi. Kenapa? Yeah. Karena bayi ini dia masih memerlukan makan dan dia hampir 24 jam itu dia harus bonding dengan ibunya. Terutama yang bayi kurang dari 6 bulan ya, karena masih memerlukan ASI. Ya, ini menjadi masalah tersendiri ya. Sementara sementara ASI itu adalah makanan yang belum ada gantinya. Dia adalah makanan yang terbaik, yang paling sempurna ya. Tetapi di masa pandemi jika ibu terbukti COVID-nya positif, maka sebaliknya dia mempunyai potensi menularkan yang luar biasa ya. Yang kita ketahui itu bahwa COVID itu istimewanya apa? Karena dia sangat menular itu ya. Kan kita itu kan pasien-pasien yang positif COVID itu hampir banyak juga yang nggak tahu dia dapat dari mana gitu, ya kan? Bisa dari jalan, bisa dari tempat dia duduk-duduk atau dari transportasi, bisa dari kantor, bisa dari mana aja, bahkan dia tidak bisa mengidentifikasi. Makanya perlu dilakukan tracing. Nah, dalam kondisi yang seperti ini akan menjadi masalah baru. Ya, di satu sisi kita ingin memberikan yang terbaik untuk bayi, tetapi di sisi lainnya dengan adanya ibu yang COVID positif ini, maka dia ada kemungkinan akan tertular oleh ibunya. Jadi nanti akan kita sampaikan sebaiknya bagaimana, seperti itu. Oke, jadi ini suatu hal yang menarik untuk dibicarakan karena kita selama ini nggak pernah menghadapi situasi seperti ini ya dokter ya. Jadi seorang ibu terkena COVID kemudian atau ibu yang hamil terkena COVID kemudian melahirkan dan sementara COVID ini belum beres dari si ibu nih. Ya, karena kemungkinan penularan pada bayi ini akan cukup besar, mungkin 99% lah dokter. Iya, Nah, bagaimana kita bisa istilahnya kita memberikan semacam penanganan bagi si ibu maupun bayinya agar ya bagaimanapun dokter tadi bilang ada bonding si anak dengan si ibu ya, jadi nggak bisa lepas gitu kan dokter ya? Iya, idealnya seperti itu ya. Ya, makanya ini kan karena dalam kondisi seperti ini maka kita beberapa organisasi profesi ya, bahkan WHO itu sampai memberikan statement ya. Kalau WHO, karena sebenarnya untuk mendapatkan hak ASI itu hak setiap anak, setiap bayi ya. Dan awal-awal dia lahir itu adalah masa yang sangat krusial. Kalau dia sukses menyusu, ASI-nya banyak ya dia lancar, mungkin nanti dia bisa ASI eksklusif. Tetapi kalau ternyata dia tidak bisa
ASINya nanti akan turun, kemudian dia diberikan susu formula, diberikan dot dan sebagainya. Nanti ibunya sembuh COVID, anaknya ini gagal ASI. Nah, itu. Jadi ASI itu luar biasa yang tidak tergantikan, sehingga sebenarnya itu adalah hak setiap bayi untuk mendapatkannya. Jadi sebenarnya terasa berat ya kalau kita harus memilih, karena sebenarnya itu bukan pilihan, itu adalah sesuatu yang harus diberikan. Ya, jadi kalau WHO sendiri mengatakan bahwa kuncinya itu adalah komunikasi antara ibu, rumah sakit, dan dokter. Ya, hal ini adalah dokter kandungan atau dokter anak yang mendampingi pada saat selesai. Jadi pada saat ibu itu melahirkan itu kan harusnya ada inisiasi menyusui dini yang diletakkan di dada ibu itu. Itu kalau WHO mengatakan bahwa itu boleh ya. Jadi ibu itu harus tetap pakai masker. Jadi karena kita tahu penularannya itu kan pakai 3 lubang gitu ya. Ya, virus itu berpotensi menular lewat 3 lubang, yaitu dari air mata percikan di mata, kemudian sekret di hidung dan di mulut. Ya. Makanya aman dia pakai ini pakai masker dan pakai face shield. Itu kalau ibunya sudah positif. Dan, jangan lupa karena ibunya itu sebelumnya dia juga pasti udah sempat bicara, sempat makan dan terpapar ya, terbuka maskernya, mungkin dia terpecik di bajunya dan di dada dan sebagainya, itu harus dibersihkan dengan hand sanitizer atau dengan dicuci pakai sabun, pokoknya harus bersih, tangan harus selalu bersih. Kemudian bayi tetap boleh dilakukan EMD. Dan WHO sendiri juga mengatakan, jadi kalau ibunya sudah positif, ya itu ibu itu diberi pilihan, ya satu dipisah, ya. Dipisah dengan bayinya sampai kira-kira nanti swabnya negatif, jadi sekitar 14 hari di ruang isolasi bayinya, tetapi ibunya harus memerah ASI kemudian diberikan. Risikonya dia kehilangan bonding dengan bayinya, yang pertama itu. Yang kedua nanti ASI-nya akan turun gitu. Kalau dia nggak ada direct breastfeeding, itu ASI itu akan ngedrop dan nanti dia akan berhenti, akan gagal menyusui, gagal ASI eksklusif. Ngedrop ini artinya ngedrop produksinya ya dokter ya? Iya, ngedrop produksinya. Karena kan kalau pemicu produksi yang bagus pada ASI itu di awal-awal kelahiran itu sebenarnya adalah dengan menyusu langsung. Makanya dia ada inisiasi menyusu dini juga kan yang nempel di payudara ibu itu, di dada ibu. Tetapi karena kondisi seperti ini, maka ada pilihan seperti itu, masing-masing ada konsekuensinya. Yang kedua, bayi dibolehkan untuk menyusui. Jadi bukan kalimatnya itu ibu COVID positif itu boleh menyusui, menyusui. Tetapi dengan syarat tadi, jadi dia namanya pakai masker tutup masker rapat, ya, terus kemudian pakai face shield, tangan dicuci, area dada juga dicuci, pakai baju yang bersih. Jadi pakai APD full gitu ya dok? Bukan APD sih, jadi baju biasa aja, tapi yang bersih gitu. Ya. Tapi yang harus diwaspadai bahwa banyak sekali ibu-ibu itu yang nggak tahu cara pakai masker yang benar. Jadi masker itu kan harusnya menutup hidung merapat dan mulut ya, full sampai dagu sini, bawah sini. Tapi kita melihat itu agak lorot gitu atau naik ke atas. Ya, itu jadi potensi untuk percikan itu ada keluar, jadi potensi untuk menularkan. Untuk orang-orang yang mengambil keputusan bahwa dia akan tetap menyusui itu dibolehkan oleh WHO. Jadi dengan syarat seperti tadi, tetapi orang harus diberitahu risikonya. Jadi risikonya itu si bayi bisa tertular. Tetapi selama ini ternyata penelitian itu banyak yang menunjukkan bahwa penularan pada bayi itu ya yang lewat ASI ya itu adalah sangat rendah. Terus lebih banyak lewat percikannya itu, percikan dari air ludah ibunya, mungkin ibunya mencium bayinya dan sebagainya seperti itu. Yang kedua, jika pun bayi kena, itu ternyata ringan. Jadi selama ini bayi-bayi yang kena COVID itu ringan, nggak terlalu berat. Jadi dipersilahkan untuk menyusui jika itu membolehkan. Tetapi ikatan kasus bayi meninggal di Kudus ini karena positif COVID, dokter? Sudah ada? Itu ada beberapa kasus memang berat. Itu kan banyak. Jadi sebenarnya mungkin punya faktor risiko dan sebagainya. Mungkin kondisi bayi sebelumnya tidak bagus. Ada masalah paru ya. Sebenarnya kan COVID itu ya sama kayak penyakit virus yang lain. Kalau daya tahan kita bagus, ya kita akan kuat. Kayak kita kena flu kan sembuh sendiri. Cuman pada
orang-orang yang punya faktor risiko atau daya imunnya lagi turun atau rendah, maka dia akan terkena dan berat. Itu yang mematikan. Ya, tapi kita tidak boleh lengah ya. Jadi jangan pernah merasa, wah saya status imunnya bagus makanya saya nggak usah pakai masker. Nah itu salah ya. Ya kan ada juga yang masih menolak pakai masker, itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Nanti COVID nggak hilang-hilang nanti dari bumi ini kalau orang tidak punya itikat baik untuk memutusnya. Jadi kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia beda lagi, ya kebijakannya beda lagi, rekomendasinya. Jadi agak sedikit berbeda dengan WHO. Jadi kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia mungkin lebih untuk safety. Jadi memang ibu yang jelas-jelas positif dia harus diisolasi anaknya supaya tidak tertular. Tetapi si ibu ini harus memerah ASINya dan diberikan kepada bayinya lewat orang lain ya, lewat suster atau lewat siapa yang menunggu di situ atau keluarganya, seperti itu. Tapi ya kehilangan bonding ya sama ibunya ya dokter ya. Itu adalah sesuatu yang tidak ternilai, itu sesuatu yang luar biasa gitu. Iya. Ya itu makanya ya. Jadi kira-kira pilihannya yang mana nih dokter? Apakah si ibu harus pakai masker lengkap atau face shield kemudian benar-benar bersih, atau pakai asip perah nih? Mana yang baik nih? Itu harus dikomunikasikan dengan keluarga, dokter, dan dengan rumah sakit. Apakah rumah sakit memiliki tempat isolasi yang layak? Nanti malah tidak diisolasi ya, bayinya malah bisa ketular dari luar, malahan nggak dari ibunya tapi dari luar. Dua, apakah yakin ada tenaga kesehatan yang dia mengelola ASI ibunya yang positif ini, mungkin terkena ya, kontakkan dengan ibunya pada saat menyerahkan, pada saat botolnya, membersihkan ya atau gelasnya ya, kemudian dibawa ke bayinya, apakah itu benar-benar safe rute itu ya. Jadi sudah dipisah baik-baik dengan ibunya, tetap ketularan karena memang bisa aja tetap ketularan kalau tenaga medisnya atau yang membantu itu tidak sesuai protokol COVID ya. Akhirnya malah dia kena dari percikan air liur yang kena dari tangannya si perawatnya atau keluarga yang menyuapi ke bayinya ya, seperti itu. Padahal si bayi sudah kehilangan yang fase yang sangat emas, yaitu fase bonding karena isolasi itu lama ya Pak ya, sampai 14 hari. Karena sampai swabnya negatif kan, dan itu diulang ya, swabnya diulang 2 kali kan negatif baru dia boleh bertemu dengan ibunya ya. Kalau saya sebagai konsultan laktasi, saya akan mengatakan bahwa bayi tetap mendapatkan ASI, disusui, direct breastfeeding seperti WHO, tetapi ibunya harus benar-benar ketat, cara pakai maskernya harus benar, kalau perlu pakai face shield selama menyusui. Terus kemudian diyakinkan cuci tangan dengan baik. Terus kemudian juga daerah dada, baju dan sebagainya itu harus yakin itu bersih dan diganti seperti itu. Ya. Tetapi itu pada saat dia menyusu saja. Pada saat dia tidak menyusu, ya dia tidak boleh berdekatan dengan ibunya, karena nanti dia kena ibunya bersin, ibunya ngomong ya dia terpercik kalau satu bed. Jadi harus ada jarak. Kalau WHO mengatakan harus ada jarak sekitar 2 meter ya, dari 2 meter dari tempat tidur bayi sama box bayi, dari tempat tidur ibu dengan box bayi itu jaraknya minimal tuh 2 meter dalam satu ruangan. Jadi tetap satu ruangan, dijaraki minimal 2 meter dan tidak dibolehkan menerima tamu kan. Pasien ibu COVID positif itu nggak boleh terima tamu ya. Dan pada saat dia lahir, segera dari lahir itu harus segera dimandikan ya. Siapa tahu ada percikan virus di dalam tubuhnya, maka dia harus segera dimandikan. Kemudian ibunya dibersihkan, kemudian dia memulai EMD, ibunya pakai protokol COVID. Ya, insya Allah dengan pertimbangan karena menyusui itu seminggu pertama itu sebenarnya fase yang sangat krusial. Dia akan menentukan apakah berikutnya dia bisa ASI eksklusif apa enggak, seperti itu. Nah ini biasanya pertanyaan yang orang-orang awam ajukan nih Dokter Yati ya. Jadi apakah virus ini bisa terbawa ke dalam ASI? Ya, jadi penelitian ibu COVID itu, ibu menyusui ibu hamil COVID itu yang hubungannya dengan ASI itu ternyata masih sedikit sekali. Ya. Penelitian tentang itu masih sedikit sekali. Dari penelitian yang sedikit itu, jadi kita agak kesulitan menyimpulkan. Ya, kalau misalnya yang diteliti hanya 50 orang ibu, ya, dan yang mengandung ASI itu ternyata di ASI itu yang ada virus COVID-nya itu hanya sekitar 3%.
dari ibu yang 50 itu kan sedikit sekali, ya. Seperti itu misalnya kan agak sulit ini. Jadi kalau dari penelitian yang sudah ada dengan subjek yang sedikit itu ternyata didapatkan bahwa dalam ibu yang positif COVID itu yang virusnya ya menyeberang sampai ke ASI itu hanya sedikit sekali, kurang dari 5%, dan bahkan boleh dianggap aman. Ya, itu masih lebih jauh berbahaya HIV. Jadi kalau HIV, virus HIV AIDS itu yang menyeberang ke ASI itu 15-20%. Makanya ibu yang HIV itu tidak disarankan menyusui. Tetapi COVID ini enggak. COVID ini hanya sedikit sekali dan kalau kena itu sebetulnya ringan. Nah, tadi yang saya sampaikan kalau bayi itu boleh langsung netek, terus ibu dengan protokol COVID itu dengan syarat ya, syaratnya bayinya harus cukup bulan, jangan bayi prematur kecil itu. Dan bayinya nggak ada masalah nafas, nggak ada masalah sesak, nggak ada masalah apa. Jadi bayi bugar cukup bulan, berat badan cukup, maka dia oleh WHO juga diperbolehkan untuk menyusu. Dibolehkan seperti itu. Tapi kalau ibunya nggak mau, ya karena memang risiko penularannya tinggi gitu loh. Iya. Ya, apalagi kalau kan gimana ya, apa kita kan harus bisa memaintain lingkungan untuk bersih dari virus itu kan rasanya kan sulit sekali. Betul, ya betul. mau memastikan baju kita tidak mengandung virus atau kulit kita tidak ada virus itu kan, atau orang yang datang atau bahkan susternya sendiri mungkin yang menyiapkan gelas, menyiapkan perah, kasih perah dan sebagainya itu kan yang memandikan bayi ya mungkin ada 1-2 virus dan lain sebagainya. Makanya agak sulit di situ. Maka kalau memang ibunya menolak itu tidak apa-apa. Jadi dibolehkan. Menolak juga tidak apa-apa, itu haknya, karena itu memang benar dia bisa menularkan. Yeah. Tetapi supaya dia bisa tetap dapat ASI, dia harus menyerahkan ASI perahnya ke susternya, nanti susternya yang ngasihkan ke bayinya. Oke. Kalau pilihannya ke ASIP ya, ASI perah, ini berapa lama ASI perah bisa bertahan, dokter? ASI perah itu kalau dia di luar udara gini, jadi kan ibunya merah ASI, ditaruh di paling bagus itu ditaruh di gelas kaca. Jangan di plastik, jangan di seng atau di aluminium. Paling bagus itu di gelas kaca. Yeah. Kalau di gelas kaca itu tergantung suhu ruangan. Kalau suhu ruangan bagus, misalnya kayak dingin gitu ya, kayak di Eropa pas lagi musim dingin, itu dia bisa 6 jam, nggak basi. Tetapi kalau di Indonesia panas, kelembapannya tinggi, ya dia paling banter 4 jam. 4 jam sudah harus diberikan. Nah, kalau nyimpen di kulkas, itu ada kulkas itu ada 2 bagian ya, di freezer dan di chiller, di bawah freezer. Kalau di freezer itu, kalau freezernya 2 pintu, itu kan dia terpisah dengan chiller. Jadi dia lebih jarang dibuka kan. Nah, betul. Karena jarang dibuka, orang kan sebenarnya buka freezer itu kan nggak seperti buka kulkas yang terlalu sering. Itu jarang dibuka 2 pintu, maka dia bisa tahan 4-6 bulan. Di dalam kondisi beku. Ya, kondisi beku. Tapi kalau ternyata dia di bawah chiller itu, di bawah itu, ya itu maksimal 2 hari itu. Dalam kondisi, apalagi kondisi listrik yang tidak stabil, sering mati, ya dia umurnya lebih pendek lagi. Oke, tapi kalau misalnya untuk kulkas 1 pintu, meskipun disimpan di freezer bukan di chiller, gimana dokter? Enggak apa-apa, 3 bulan, bertahan 3 bulan, ditutup yang rapat, dikasih tangga, taruh di belakang paling sudut, belakang pojok belakang dinding, jangan di pintu. Jangan di pintunya. Sebenarnya yang pintu kulkas itu adalah bagian yang paling tidak stabil ya, dalam hal dingin. Jadi jangan naruh susu itu di pintu. Ya, jadi harus di paling stabil itu, dingin itu di dalam, di pojok sebelah paling dalam. Jadi di dinding belakang. Itu. Itu bisa bertahan sampai 3 bulan ya, dokter ya? Ya, kalau 1 pintu tuh paling bagus tuh 3 bulan. Tapi kalau yang di chiller itu ya 2 hari, 1-2 hari lah. 2 hari masih bisa kalau stabil gitu. Ya. Jadi kan kita agak susah ngomongnya kalau di Indonesia itu daerah sini jarang mati lampu, daerah tempat lain mati lampu bisa 6 jam kan? Iya. Ya, simpanan ASI ambiar semua itu. Nggak bisa disamakan, kecuali kalau di negara-negara maju kan nggak pernah itu mati listrik itu nggak pernah gitu ya. Itu kita bisa bilang dia sampai 72 jam di chiller stabil terus listriknya dan nggak pernah mati. Iya, ya kalau Indonesia ya kita maklumi lah ya, karena memang situasinya. Ini sekalian ngomongin ya, kalau misalnya ya biasanya kan PLN tuh, ini jadi ngomong PLN karena hubungannya sama ASI perah.
Jadi PLN itu kan suka ngasih pengumuman kan dia besok akan ada pemadaman berapa jam gitu. Ya kadang-kadang saya dapat pengumuman kayak gitu juga sih di grup. Nah kalau seperti itu berarti harus paginya harus siap-siap. Kalau memang agak lama beli es batu aja yang banyak. Jadi apa namanya? Kulkas itu supaya dingin, maka kulkas itu ditimbun dengan es batu. Es batu beli yang banyak, masukin plastik, masukkan dalam kulkas di sekitaran asinya itu. Gitu. Itu akan lebih stabil. Oke. Tapi kalau misalnya pemadamannya lama gitu kan, lama-lama es juga mencair, dokter. Gimana dong? Ya, tapi kalau pemadaman mungkin bisa nggak sampai 24 jam ya. Iya. Ya itu harus ditimbun yang banyak. Harus ditimbun yang banyak. Jadi intinya gini. Jadi kalau yang di chiller itu kan ada risiko dia basi. Makanya jangan lupa sebelum memberikan ke bayi itu selalu dibau gitu kan. Kalau perlu diicipi. Kalau sudah asam ya berarti udah basi, nggak bisa. Untuk yang di freezer itu ada tipsnya. Jadi kalau misalnya dia udah cair, kita lihat di situ. Apakah masih ada bunga es? Meskipun hanya kecil, masih ada bunga es. Artinya suhunya masih 0. Jadi itu masih aman. Maka langsung aja taruh di termos, timbun pakai es batu sampai penuh. Es batu itu juga bisa lama loh, Pak. Es batu itu kalau termosnya rapat sekali, itu bahkan kita bisa ganti hari aja dia masih ada yang masih itu keras. Ya, keras ya. Oke. Ya, nah setelah ASI peras siap disajikan bagi bayi, apakah ini kan kondisinya beku nih dokter? Apakah harus dihangatkan dulu atau gimana? Ya, harus dihangatkan dulu. Jadi penghangatannya itu nggak boleh langsung pakai air panas gitu ya, nanti pecah semua proteinnya. Jadi dia harus turun dulu. Jadi misalnya besok itu mau ngasihkan ke bayinya, malam ini kira-kira berapa mili diambil, ya itu sedikit-sedikit aja, jangan langsung banyak. Karena yang di chiller itu umurnya nggak bisa lama kan. Iya. Malam udah diturunkan dulu. Begitu dia udah apa namanya tahap mencair itu, maka dia siap untuk dihangatkan. Ya dihangatkannya kita ambil mangkok, kita isi air panas, terus dia itu kayak direndam gitu, ditumpang kayak gitu, sampai suhunya sama dengan suhu kulit gitu. Jadi jangan terlalu panas, jangan pakai kompor yang panas ya. Kompor malah bisa sampai mendidih dokter. Nggak bisa, itu nanti mati semua itu, ini sel darah putihnya itu mati, proteinnya nanti rusak semua. Jadi ya percuma kalau disajikan buat anak gitu ya. Ya mungkin dia anaknya hanya dapat lemaknya aja dari ASI. Tapi yang kan ASI itu sebenarnya keistimewaannya itu pada zat pertahanannya itu loh, salah satunya. Dan protein-protein yang dia mencerdaskan ya otot maupun otak ya itu. Nanti kalau dengan pemanasan yang lebih dari 70 derajat bahkan sampai 100 mendidih itu kan itu rusak semua. Makanya susu segar pun nggak pernah direbus, dia harusnya dipasteurisasi. Oh. Berarti kalau misalnya ada orang beli susu segar bukan ASI ya, beli susu segar kemudian direbus itu malah keliru ya dokter ya? Ya keliru. Harus pasteurisasi. Ya, tapi ya pertimbangannya banyak. Kalau kita misalnya merah sapi yang dari kandang yang kotor dan sebagainya nggak dilap dulu gini-gini, terus ditampungnya di ember misalnya. Kalau kita membuat dari situ kan nggak mungkin. Ya, jadi itu sebenarnya adalah sarana untuk mematikan kuman. Tetapi nanti yang mati itu bukan cuma kumannya doang, yang mati juga leukositnya mati, ya banyak sel pertahanan juga mati, proteinnya banyak yang pecah seperti itu. Tetapi mungkin pertimbangannya untuk orang dewasa minum susu sudah beda dengan anak. Kalau anak kan makanan pokok. Dia perlu untuk pertahanan, perlu zat ini. Kalau orang tua sebenarnya kan sudah tidak tumbuh dan tidak berkembang. Jadi dia minum susu mungkin hanya untuk taste-nya aja atau ambil kalori yang tinggi karena ada lemaknya. Iya. Macam saya lah dokter, saya kan nggak bisa gemuk, jadi saya minumnya susu karena saya butuh lemaknya nih dokter. Iya. Masih bersama saya Pras dan juga narasumber kita Ibu Dokter Yeti Mufitanensi SPAK. Oke, Dokter Yeti masih gabung sama kita ya dokter ya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari salah seorang pendengar Trijaya. Ini bertanya untuk ibu COVID yang menyusui anaknya. Nah ini apakah bagi si anak ini ruangannya, ini kan tadi katanya ruangan juga dikasih jarak ya minimal 2 meter nih. Ya. Nah apakah ruang si anak ini juga harus disteril dokter? Enggak. Itu pertanyaan. Itu satu ruangan. Jadi rawat gabung, tapi tempat tidurnya itu tempat tidur ibu
sama box bayi itu dikasih jarak. Dikasih jarak minimal 2 meter. Jadi misalnya ibu di sudut sini, bayinya di sudut yang lain. Dan ibu itu hanya boleh megang bayinya di saat menyusu aja. Kalau di luar itu nggak boleh. Misalnya tidur, nggak ngapa-ngapain, dia meluk bayinya, gendong bayinya nggak boleh. Jadi pada saat menyusu aja. Jadi intinya kita meminimalisir penularan, tapi kita tetap memberikan yang terbaik gitu. Ya. Kasian juga sebenarnya ya si ibu ya, nggak bisa terlalu lama sama si bayi juga. Ya tapi resiko ya dokter ya, memang resiko begitu. Bayinya juga kasihan sama aja. Nah keluarga dari si bayi selain ibu dan ayahnya, apakah boleh juga ini ikut pegang si bayi? Nggak boleh. Karena kan nggak boleh juga. Nggak boleh. Jadi kalau ibu positif COVID itu kan dia ruangannya terpisah, ya. Kalaupun dia bisa rooming in dengan bayinya, dia tidak boleh ada orang lain yang masuk ya, karena itu statusnya isolasi. Jadi tidak boleh menerima tamu, nggak boleh menerima kunjungan. Oh. Iya. Selama berapa mana? Selama sampai swabnya negatif ya, jadi paling nggak itu isolasi itu 1-14 hari kan? Iya. Sampai negatif swabnya, iya. Sampai nanti dia diperiksa swabnya tenggorok itu negatif, dia baru boleh statusnya berarti sudah bukan positif COVID. Jadi boleh rawat gabung tapi nggak boleh terima tamu. Jadi dia berdua aja sama bayinya. Berarti kalau bisa di ruangan kaca dong dokter biar bisa dilihat gitu ya. Nah itulah sebenarnya kalau melihat bayi itu kan bisa kapan aja di rumah juga. Di rumah juga nanti kesempatannya lama dan ibu habis melahirkan itu juga kondisinya tidak semuanya sama, masih ada yang kesakitan, masih ada yang stres, masih ada yang panik karena belum bisa menyusui dan dia ada perubahan-perubahan hormonal. Jadi sebenarnya ada baiknya kita memberi kesempatan ibu ini untuk tenang, belajar ya, didampingi oleh orang yang tepat, jadi misalnya tenaga kesehatan atau didampingi oleh suami saja ya. Karena kita melihat orang berbondong-bondong besuk ya hanya ingin melihat atau hanya ingin memberi kado. Itu kan sebenarnya bisa kapan saja. Tetapi karena apalagi kalau ibu tamunya banyak sekali ya, jadi nggak istirahat. Stres nggak istirahat dan bayinya juga stres loh. Karena harusnya itu saat-saat bayinya itu sama ibunya. Ya, tapi ibunya menerima tamu ya. Jadi sebenarnya itu bisa dikondisikan kapan aja membesuk ibu baru melahirkan itu. Nanti atau setelah di rumah ya kondisi lebih ini ya, lebih stabil, lebih tenang, ibunya sudah bisa senyum, sudah bisa merawat diri. Nah itu sebenarnya bisa di rumah seperti itu, nggak harus langsung berbondong-bondong di rumah sakit. Karena resiko juga banyak gitu. Ya, Dokter Yati, ini untuk kesehariannya nih, sehari-hari bagi si ibu dengan COVID maupun si bayi. Untuk konsumsinya sendiri apa nih dokter? Apakah ada konsumsi selain obat yang memang diharuskan untuk COVID? Apakah ada konsumsi tertentu makanan-makanan sehari-hari mereka? Kalau ibu dengan positif COVID, ya baik menyusui apa enggak menyusui itu kan dia mendapat treatment dari dokter penyakit dalam nanti. Yang spesialis paru-paru ya COVID atau tim COVID mendapat treatment dari tim COVID. Itu pastinya akan mendapatkan banyak pengobatan ya yang harus diminum. Ya, jadi sementara itu tidak ada konsumsi makanan yang lain juga biasa-biasa saja. Ya, yang penting tetap seperti ibu yang menyusui, jadi dia nggak boleh dehidrasi, harus banyak minum, harus ini. Yang paling penting kan menjaga kebersihan loh, tangan sama pakai masker yang benar itu yang penting tuh itu. Nah, pemakaian masker nih, mungkin kan banyak juga para pendengar Trijaya ibu-ibu, termasuk ibu-ibu yang dalam kondisi hamil dan pasca melahirkan, ini maskernya sehari dipakai hampir 24 jam nih dokter, gimana nih? Ada aturannya nggak nih? Ya sebenarnya nggak boleh seperti itu, nanti kan percikan-percikannya itu kan kotor dan sebagainya di situ. Yang pertama itu harus rapat dulu, menutup hidung full. Jadi jangan melorot gitu. Saya itu sering sekali ketemu, jadi dia kalau pakai masker, nanti kalau dia ngomong, malah maskernya dibuka. Lah itu kan sama juga bohong, pas dia pakai masker, pas ngomong dibuka gitu kan, banyak kan kayak gitu. Ya, itu kan konyol gitu loh. Harusnya kan nggak seperti itu. Masker itu dipakai untuk menutup
untuk mencegah percikan keluar. Orang tuh percikan keluar itu dari bersin dan dari ngomong. Ya, Jadi betul. malah dibuka gitu kan banyak banget. Dikiranya kita nggak bisa denger. Ya. Nah itu harus dibetulkan dulu mindsetnya itu. Jadi terus kalau pakai masker cuma minggring-minggring ya. Jadi di bawah hidung itu masih kelihatan lubangnya. Itu sama juga bohong gitu ya. Ya. Harus rapat gitu. Ya, harus rapat hidung dan mulut itu harus rapat. Terus harus ganti. Kalau idealnya itu sebenarnya tiap 6 jam kalau dipakai terus harus ganti. 6 jam. Ya, Itu paling lama dokter ya? Atau malah lama. paling lama? Ya. Paling lama. Kalau dipakai terus loh ya. Ah. Nah, yang lucu itu di rumah itu kalau cuma sendirian di kamar ya jangan pakai masker. Masker itu kan tujuannya untuk mencegah potensi menularkan, mencegah percikan itu tersebar. Nah, kalau di rumah nggak ada siapa-siapa ya jangan pakai masker. Ya, kecuali dia di kamar orang gitu, misalnya main ke kamar orang, emang atau di tempat umum, ya itu dia apa ya sendirian gitu, tapi orangnya memang suka bersin, suka batuk ya, atau bersiul-siul atau apa ya, itu kan dia mengeluarkan percikan di udara. Percikan udara itu bertahannya lama. Kalau di ruangan tertutup itu 3 hari mungkin baru mati virusnya. Lama, ya. Jadi nanti orangnya udah pergi, di situ masih ada virusnya. Itu namanya airborne. Airborne itu kalau droplet itu dari percikan langsung. Airborne itu dari yang tersisa di udara itu. Itu nggak bahaya. Tapi kalau di kamar sendiri, hanya dihuni sendiri, ya nggak usah pakai masker. Untuk apa? Gitu. Di mobil sendiri, misalnya saya di mobil, saya pegang mobil sendiri, nyupir sendiri, nggak sama sopir, nggak sama temennya. Saya kalau dalam mobil tak buka maskernya, jangan pakai masker ya, seperti itu. Jadi kecuali kalau di mobil berdua sama orang lain ya pakai. Tetap dipakai ya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Suseno. Kalau takut, apa boleh memberikan bayi dengan susu pabrikan? Apakah itu baik, dokter? Boleh, tapi tidak ideal. Jadi kan tadi karena ini memang ada potensi menularkan, jadi dokter rumah sakit ya itu sesuai rekomendasi WHO dan rekomendasi Dokter Anak Indonesia itu kan memberikan pilihan. Jadi pertama itu idealnya seperti apa? Kalau nggak bisa baru second line pakai ASI perah. Kalau nggak bisa lagi ya pakai sufor. Ya, berarti itu namanya indikasi medis karena memang ada masalah medis dengan ibunya sehingga dia tidak bisa mendapatkan ASI perah. Jadi itu alternatif paling terakhir itu dengan sufor. Oke, alternatif terakhir ya. Tapi masih cukup aman kan dokter ya untuk si bayi sendiri? Ya nggak apa-apa, cuman dia bukan makanan yang ideal kan. Betul. Ya, selanjutnya dari Bapak Helmi ini. Banyak pabrik susu yang bilang hati-hati menyusui karena keselamatan anak dipertaruhkan tertular COVID. Yang benar bagaimana dokter? Nah ya itu yang kemarin saya bilang, yang tadi saya bilang ya ada risiko penularan. Tetapi harus diketahui kalau bayi kondisi baik-baik aja, kondisi cukup bulan, kondisi bayinya bugar, tidak ada masalah sesak dan sebagainya, risiko tertular sebenarnya bayi itu tertular masih punya imunoglobulin dari ibunya, ya, masih antibodi dari ibunya, bayi baru lahir ya. Nah, dia risiko tertular itu kecil dan bayi itu kalau kena COVID itu tidak seberat orang dewasa gitu. Bahkan sering tidak bergejala. Jadi hanya biasa aja, nggak seperti orang dewasa yang punya faktor risiko, ya, gitu. Oke, jadi ya kembali ke orang tua sebenarnya ya, si ibu dalam menyusui protokol kesehatan harus tetap diikuti nih ya dokter ya. Ya betul. Yang penting itu adalah protokol COVID-nya itu diikuti. Jadi harus rajin pakai masker, tutup, terus kemudian pakai kalau perlu pakai face shield itu lebih bagus lagi. Yang itu kaca itu penutup itu. Ya. Atau tangannya selalu dicuci pakai sabun atau pakai alkohol hand sanitizer ya. Oke. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah karena kebanyakan ibu baru melahirkan itu sukanya nyium-nyium anaknya kan dokter. Nah ini nggak boleh kan? Iya nggak boleh. Nanti yang diperbolehkan ada kontak itu di saat menyusui aja. Hanya pada saat menyusui. Iya, di luar itu dia harus diletakkan 2 meter dari ibunya tadi.
Minimal 2 meter ya. Kalau bisa lebih jauh lagi. Ya, Baik. minimal 2 meter. Ya. Oke. Nah ini perlu menjadi perhatian juga ya untuk Anda para pendengar Trijaya dimanapun Anda yang menyimak siaran Healthy Life di kesempatan sore hari ini, bahwa hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh ibu yang menyusui tapi ibu yang positif COVID, yaitu tadi disampaikan oleh Dokter Yeti, yaitu jaga jarak antara ibu dengan bayi pada saat tidak menyusui ya, minimal 2 meter, kemudian mengenakan masker, kalau perlu dilapisi juga dengan face shield setelah pakai masker, nggak perlu pakai APD lengkap ya dokter ya, yang jelas Pasti kalau APD lengkap nggak perlu. nggak perlu ya. Kan ya. Yang jelas juga tangan harus bersih pada saat memegang bayi, ini yang paling penting juga. Ya, betul. Oke. Ya, waktu kita tinggal 5 menit, Dokter Yeti. Sebelum kita akhiri mungkin ada pesan-pesan untuk para pendengar Trijaya. Monggo. Ya, sebenarnya COVID ini mengajarkan kita banyak hal. Ya, salah satunya adalah kita menjadi pembersih gitu loh, bersih. Oh iya, betul. Dengan new normal ini, ya mudah-mudahan nanti ke depan juga akan terus seperti ini ya. Kalau saya sendiri dari dulu saya udah sering pakai masker. Sebelum ada COVID itu saya kalau praktek pun saya selalu pakai masker. Ya, karena saya tidak mau menulari dan tidak mau ditulari. Karena yang datang ke saya jelas orang sakit kan, anak sakit. Ya, jadi sebenarnya saya tidak untuk orang-orang yang sudah terbiasa mempunyai menjaga kebersihan dari awal, itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang berat mungkin karena orang nggak pernah pakai masker, nggak pernah cuci tangan, atau kurang menjaga kebersihan, senang berkerumun, ya. Nah itu yang bermasalah. Jadi sebenarnya ini mengajarkan kita banyak hal. New normal ini adalah suatu tatanan yang bagus yang akan membawa dampak yang kebaikan ke masa depannya, termasuk dalam hal menyusui. Ini sebenarnya memberikan message juga ke semua orang ya, bahwa kalau mau menyusui itu cuci tangan dulu, itu benar sekali gitu. Ya, itu kan zaman dulu nggak pernah nggak pernah disosialisasikan. Ya, terus saya sering sekali ya kadang-kadang kesel juga nih menemui pasien saya itu sakit tuh ketularan orang tuanya. Itu artinya iya, jadi misalnya batuk pilek itu karena di rumah itu bapaknya batuk atau ibunya pilek. Itu artinya dalam keluarga itu tidak menjaga tidak menjaga kebersihan ya. Artinya seseorang yang merasa sakit atau merasa ada demam sedikit aja, itu harusnya mengurangi kontak dengan orang lain dan dia harus pakai masker. Apalagi misalnya udah terasa mulai batuk, nyeri telan, itu dia harus sudah pakai masker, itu kesadaran sendiri. Ya, sebenarnya ini mengajari kita banyak hal gitu. Bahwa besok itu kalau batuk itu harus ditutup ya, dan harus menghindar dari banyak orang, memalingkan wajah seperti itu. Etika batuk dijaga dan sebagainya. Sebenarnya ini banyak sekali hikmahnya ya, termasuk dalam hal menyusui. Besok kalau sudah era COVID selesai, menyusui juga harus rajin cuci tangan, dan kalau bapak ibunya sakit harus pakai masker dan jaga jarak. Ya, seperti itu. Baik. Ya, ini semoga bisa menjadi kebiasaan baru juga ya, dokter ya, setelah pandemi berakhir. Ini akan menjadi kebiasaan baru bagi seluruh masyarakat bahwa mengutamakan kebersihan dan selalu menjaga kesehatan ini menjadi hal yang paling utama. Baik, Dr. Yeti, matur nuwun sudah banyak berbagi informasi di kesempatan sore hari ini. Semoga informasi ini bisa benar-benar berguna ya bagi seluruh pendengar Trijaya. Wow, saya difoto tadi ya. Laporan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Dr. Yeti. Ya, selamat sore. Terima kasih. Sama-sama.